Selamat pagi, siang, maupun malam, menyesuaikan waktu Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Jose Gilang Makarion dengan NIM 2105 1214 036. Saat ini, saya akan menjelaskan sejarah salah satu teknologi yang terus berkembang hingga saat ini, yaitu komputer. Kapan pertama kali komputer ditemukan? Komputer pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1822. Ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Charles yang saat ini disebut sebagai Bapak Komputer, pada awalnya ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian jadilah mesin hitung tersebut yang diberi nama Difference Engine Zero. Mesin tersebut memiliki bentuk yang jauh berbeda dari komputer saat ini. Akan tetapi, digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia karena prinsip kerjanya mirip dengan komputer yang kita temui saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Selain Charles Babbage, ada 4 ilmuwan lainnya yang tercatat di dalam sejarah. Yang pertama yaitu Herman Hollerith pada tahun 1890. Ia mampu merancang sebuah sistem yang bisa menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Mengapa Herman Hollerith menjadi orang yang berjasa dalam sejarah komputer? Ia mengembangkan cara untuk membuat pemicu sebuah koneksi elektrik untuk alat perhitungan dengan penyimpan informasi. Cara ini berasal dari ide bahwa data dapat dikodekan dengan angka. Dia melihat bahwa data dapat diletakkan pada lokasi yang spesifik pada sebuah kartu. Kemudian kartu tersebut dihitung atau diurutkan dengan mesin, dan juga data dapat disimpan. Ini adalah ide dasar dari komputer zaman sekarang. Lalu yang kedua ada Alan Turing. Komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 oleh seorang peneliti matematika yaitu Alan Turing. Alan Turing berhasil membuat mesin yang bisa menjalankan sekumpulan perintah. Mesin tersebut dinamakan Turing Machine atau mesin Turing, dan simulasi gagasannya dinamai uji Turing. Meskipun Alan Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut mampu membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, ketika pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki oleh ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 sakelar, serta 18.000 tabung hampa. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana perkembangan dari komputer ini generasi ke generasi dimulai dari generasi yang pertama. Perkembangan komputer sendiri dibagi dari 5 generasi, yaitu yang pertama dimulai dari tahun 1946 hingga tahun 1959. Pada tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Kita akan lihat apa saja ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama. Yang pertama yaitu menggunakan tabung hampa udara. Pada komputer generasi pertama, komponen-komponen elektroniknya menggunakan tabung hampa udara. Tabung-tabung ini juga disebut vacuum tube.
Pada awalnya, vacuum tube ini dibuat untuk penguat sinyal. Vacuum tube tersebut terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan juga dapat menyalurkan panas. Ciri yang kedua yaitu ukurannya sebesar sebuah ruangan. Pada komputer generasi pertama, ciri yang mudah dilihat adalah ukurannya yang sangat-sangat besar. Saat itu, komputer generasi pertama yaitu ENIAC memiliki berat sebesar 30 ton, panjangnya 30 meter, serta tinggi sekitar 2,5 meter. Lalu ciri yang ketiga menggunakan daya listrik yang sangat besar. Tercatat pada saat itu, komputer ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 174 kW. Dari daya yang dibutuhkan membuat komputer ini sangat boros dengan listrik. Ciri yang keempat, yaitu masih menggunakan satu bahasa program. Bahasa program yang bisa dibaca oleh komputer generasi pertama hanya satu saja. Bahasa tersebut adalah bahasa mesin yang memang hanya mesin itu saja yang bisa mengerti. Kode yang digunakan pun dari 0 dan 1 dalam beberapa urutan tertentu. Ciri yang kelima, cukup banyak mengeluarkan panas. Suhu panas yang dihasilkan oleh komputer generasi pertama berasal dari tabung hampa udara atau vacuum tube. Oleh sebab itu, ketika komputer dinyalakan, harus dihadapkan kipas dalam jumlah yang sangat banyak. Ciri yang keenam yaitu kapasitas memori yang kecil. Karena masih pertama dan tidak banyak menyimpan memori, maka jumlah memori yang dibutuhkan pun sangat sedikit. Sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang yang bahkan sudah ada kapasitas memori sebesar 1 terabyte. Ciri ketujuh yaitu proses yang lambat. Proses dalam mengolah data dari awal sampai hasil memerlukan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan program yang digunakan masih sederhana dan juga cara mengolahnya masih ada yang secara manual. Hal tersebut menyebabkan komputer sering hang dan juga prosesnya lambat. Dan ciri yang terakhir yaitu menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi pertama menggunakan magnetic tape dan juga magnetic disk untuk menyimpan data. Magnetic tape sendiri merupakan sebuah model pertama yang digunakan sebagai alat input maupun output. Ketika sebuah data dimasukkan ke CPU dari sebuah tape dan data yang dari CPU itu disimpan lagi pada tape lainnya. Sedangkan magnetic disk adalah sebuah penyimpan yang berbentuk piringan hitam. Piringan hitam tersebut memiliki cakram yang memiliki sifat magnetik atau magnet lainnya sehingga dapat merekam data. Hasil perekaman datanya disimpan pada permukaan dalam bentuk sebuah kode binari. Apa saja contoh-contoh dari komputer generasi pertama? Yang pertama yaitu ada UNIVAC 2, lalu ada ENIAC, ada juga komputer Mark I. Kita akan lanjut ke generasi kedua. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Di tahun 1959, komponen untuk membuat komputer tidak lagi menggunakan tabung vakum dan memanfaatkan teknologi transistor. Kita akan lihat apa saja ciri-ciri dari komputer generasi yang kedua. Yang pertama, ukuran fisik lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama karena telah menggunakan transistor pada sirkuitnya. Yang kedua yaitu penggunaan daya yang lebih kecil. Yang ketiga, mampu untuk melakukan proses real-time dan juga real sharing. Yang keempat, mulai menggunakan bahasa pemrograman mesin seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL. Yang kelima yaitu menggunakan memori yang masih besar. Yang keenam, proses operasinya lebih cepat dibandingkan komputer pada generasi yang pertama. Yang ketujuh, penggunaan aplikasinya lebih luas penerapannya dalam kehidupan. Yang kedelapan, telah menggunakan media penyimpan luar atau external memory berbentuk removable disk seperti magnetic disk dan magnetic tape. Contoh komputer generasi kedua diantaranya ada UNIVAC 3, lalu ada Honeywell 800, dan juga IBM
7070. Kita lanjut ke komputer di generasi yang ketiga. Komputer generasi ketiga berawal dari tahun 1965 hingga tahun 1971. Di tahun 1965, generasi komputer ketiga diawali. Pada masa itu, komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC. Teknologi sirkuit integrasi ini menggeser peran transistor sebagai komponen dasar komputer pada masa itu. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC tadi, sehingga hemat dalam menggunakan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Kita akan lanjut ke ciri-ciri dari komputer di generasi yang ketiga. Ciri-ciri komputer di generasi yang ketiga, yaitu yang pertama, penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lalu kapasitas memori yang lebih besar, lalu ada kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat, lalu peningkatan dari sisi softwarenya, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, lalu menggunakan terminal visual display, lalu menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik. Dan yang terakhir yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Contoh komputer generasi ketiga adalah UNIVAC 1180 dan juga Burroughs 6700. Kita akan lanjut ke komputer di generasi yang keempat. Komputer generasi yang keempat diawali pada tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen komputer generasi keempat muncul pada 1971 silam. Ciri-ciri komputer di generasi keempat ada 4, yaitu yang pertama, IC atau Integrated Circuit lebih kompleks dan terintegritas. Yang kedua, menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang ketiga, bentuk dari komputer ini lebih kecil dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya yang memakan ruang lebih banyak. Dan yang terakhir, pengembangannya merambah ke dalam dunia komputer mikro atau mikrokomputer. Contoh-contoh dari komputer generasi keempat, yaitu Apple II, di mana personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya yaitu adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi LSI atau Large Scale Integration yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Contoh komputer yang menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370. Kita akan lanjut ke komputer di generasi yang kelima, yaitu di generasi sekarang hingga masa depan. Komputer di generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Komputer yang ada di generasi 5 ini sebetulnya memang masih pada tahap pembangunan, di mana komputer generasi ini nantinya akan dibuat menggunakan teknologi berdasarkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Saat ini, komputer sudah memiliki berbagai jenis seperti komputer pribadi, laptop, netbook, atau tablet.
Komputer genggam dan smartphone juga termasuk salah satu contohnya. Dan seperti yang kita ketahui, eh, ciri-ciri dari komputer generasi yang kelima, yaitu masih menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration, yang tentu saja masih akan memiliki banyak-banyak pengembangan. Lalu pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat, kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer di generasi yang keempat. Dan yang terakhir yaitu ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer-komputer di generasi saat ini sudah memiliki berbagai macam ukuran. Dimulai dari laptop yang menyesuaikan ukuran untuk orang-orang yang kerja kantoran, dan juga ada laptop dengan ukuran besar yang menyesuaikan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan banyak seperti em, render video ataupun digunakan untuk bermain game online. Untuk contoh dari komputer generasi kelima sendiri, ada seperti laptop yang saat ini kita kenal sebagai MacBook. Demikian video penjelasan mengenai sejarah komputer yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, saya Jose pamit undur diri. Terima kasih.